Salah satu cara untuk bisa mendapatkan lucid dream yang kita memiliki kontrol sepenuhnya atau 100% itu adalah dengan menggunakan dream yoga. Dream yoga ini diajarkan oleh Tibetan Buddhism monk. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar spirituality dan juga the law of attraction. Nah, menurut legenda, Siddhartha Gautama itu disebut sebagai Buddha itu karena ketika dia mendapatkan pencerahan atau enlightenment bahasa Inggrisnya, orang-orang itu bertanya-tanya sama dia, kamu itu apa? Apakah kamu itu dewa atau resi atau nabi, apa atau Tuhan, what? Gitu kan. Nah, kemudian Siddhartha dengan sangat humble dan it's very nice pure being, bilang ke semuanya satu persatu, menjawabnya dengan kalimat no, bukan, tapi aku hanyalah awake, aku bangun dari tidur. Nah, kalimat ini pula yang kemudian menjadikan gelarnya alias Buddha. Itu berasal dari bahasa Sanskrit yang artinya Bud, itu kan artinya seseorang yang terbangun dari tidur. Ini kan sebagai istilah aja ya, terbangun dari ketidaktahuan. Nah, yang dimaksud dengan ketidaktahuan itu apa? Ketidaktahuan siapa jati diri kita seutuhnya. Kita selalu berpikir bahwa hidup ini, realita itu ya hidup, terus kalau kita tidur itu kita bermimpi, ya kan? Jadi menurut Buddha, yang sebenarnya kita itu kan non-physical being atau makhluk halus atau spiritual being ya, tanpa badan. Manusia ini adalah vehicle-nya atau kendaraannya. Nah, menurut dia yang disebut dengan dream atau mimpi itu adalah segala sesuatu yang bersifat solid dan individual, which is our waking life, right? Nah, segala sesuatu yang bersifat seperti dream yang berubah-ubah itu adalah jati diri kita yang sebenarnya, hidup kita yang seutuhnya, dan itulah kenapa kita bersifat kekal atau abadi. Jadi intinya kita akan turun ke bumi untuk belajar akan sesuatu. Setiap orang itu beda-beda ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ngerasa teori ini bener-bener di luar jangkauan atau nggak masuk akal atau nggak ngerti, masih bingung, mungkin teman-teman bisa membaca bukunya dari Dr. Michael Newton. Nah, ini dilihat dari segi psikologi ya. Jadi dia menginterview 2000 pasien yang dia hipnotis masuk ke alam bawah sadar, yang semuanya ditanyakan berbagai macam pertanyaan seputar soul journey. Judul bukunya itu ya, perjalanan dari roh kita atau soul kita, yang kurang lebih sama seperti teorinya Buddha tadi. Nah, buat teman-teman yang pengen baca bukunya, nanti aku kasih link di deskripsi di bawah ya. Jadi biar jelas gitu loh, nggak dipikir ini adalah suatu teori yang mengada-ada gitu kan. Alright, now masuk ke lucid dream. Itu berarti kan kita maunya terbangun ketika kita menjadi diri kita yang seutuhnya ya, di realm of dream itu. Di sana kita bisa belajar. Step yang pertama adalah kita mempraktekkan gaya hidup mindfulness atau sadar betul apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga berlatih fokus. Alright, latihannya itu misalnya kalau kita makan, itu ya fokus sama makanan, jangan sambil pegang HP, ngelihat HP, scrolling Instagram kayak gitu. Pokoknya makan itu engage atau bener-bener connect direct sama makanan. Aku selalu mengajarkan ini sama anak-anakku ya. Jadi dia lihat makanannya, rasakan semuanya, setiap gigitan, teksturnya, warnanya, rasanya yang berbeda-beda, segalanya. Pokoknya benar-benar immerse atau tenggelam dalam perasaan bersyukur dan merasakan hal tersebut. Lakukan hal ini di semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga dengan bertanya. Setiap kali kita akan melakukan hal, kita selalu menanyakan akan hal itu. Ini bagus nggak buat aku? Ini sehat nggak? Ini terus cek sama feelingnya, perasaan kita ngomong apa. Kalau perasaan kita bilang nggak bagus, nggak baik, jangan dilakukan atau jangan dimakan, jangan dibeli, jangan pergi. Intinya harus connect ya antara pikiran sama hati. Hati itu kan jantung, bahasa Inggrisnya kan heart ya.
sama jantung kita. Jadi kalau kita connect, karena dia di sana itu subconsciousnya atau spirit kita, sedangkan di otak ini unsur manusia kita ya, kita menggunakan kekuatan otak. Selanjutnya kita membacakan mantra atau afirmasi. Mantranya itu adalah bahwa saat ini adalah mimpi. This is a dream. This is a dream. Ini mimpi, ini mimpi, ini mimpi. Oke? Mungkin teman-teman masih bingung atau masih nggak terima. Mimpi maksudnya apa gitu kan? Kalau dicubit juga aku berasa kok ini kayak mimpi. No, segala sesuatu yang bersifat solid dan individu itu sebenarnya adalah mimpi. Nanti teman-teman tahu deh, kalau misalnya teman-teman udah pernah ngerasain meninggal nih ya, itu rasanya kayak kita bangun dari mimpi. Berikutnya adalah hal yang paling aku suka, yaitu sun gazing. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu sun gazing. Sun gazing itu kita menatap matahari ya, kayak saat ini mataharinya sedang terbenam. Jadi hanya dilakukan di pagi hari matahari terbit atau matahari terbenam. Untuk yang baru nyobain, cobain selama 10 detik dulu. Kalau sudah mahir, sudah sering melakukannya, bisa sampai 15 menit. Jadi fungsinya sun gazing itu adalah memproduksi atau memperbanyak produksi hormon feeling good. Nah, hormon feeling good ini itu adalah serotonin dan melatonin yang by the way akan memperbesar pineal gland kita atau kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini adalah yang dibilang sebagai seat of our soul, tempat duduknya spirit kita. Pineal gland itu mengatur informasi seputar cahaya, gelap atau terang. Kalau di spiritual itu diartikannya informasi yang berupa cahaya itu kan informasi dari ilahi ya kan. Segala hal. Jadi misalnya teman-teman mau belajar apa aja gitu, bisa dari cahaya, dari guide kita, spirit guide itu akan masuk ke dalam kita. Nah, kalau kita punya pineal gland yang besar, dengan cara sun gazing itu bisa memperbesar pineal gland, dia akan memiliki kemampuan yang lebih besar juga ya kan, dan lebih efektif serta lebih sensitif. Nah, yang berikutnya itu kita harus menghindari segala sesuatu yang mengandung fluoride, karena fluoride ini akan mengkalsifikasikan kelenjar pineal kita. Jadi kayak kerak kapur di pantat dasar ketel ya, atau panci untuk merebus air. Biasanya kita suka lihat putih-putih kayak gitu kan. Nah, itu berarti air yang kita konsumsi mengandung fluoride. Walaupun sudah direbus ya, nggak akan hilang. Jadi harus ada treatment tersendiri. Terus banyak sekali di makanan sama minuman. Kita nggak pernah beli makanan minuman dari luar ya, kita semuanya homemade, bikin sendiri. Pasta gigi juga aku bikin sendiri, karena pasta gigi di luar itu pasti ada fluoride-nya. Selanjutnya kita harus mematikan blue light at least 2 jam sebelum kita tidur. Blue light itu apa? Dari mulai HP lah, iPad, lampu neon yang warna putih itu, terus TV. Mungkin teman-teman sering nonton film yang kayak misalnya penyihir lah, atau orang pintar di film-film, biasanya dia pakai lampu dari obor atau lilin kayak gitu kan, karena lampu blue light tadi itu akan mempengaruhi pineal gland kita dan juga produksi serotonin dan melatonin, jadi hormon feeling good tadi ya. I know it looks so weird, but kalau kita mau cultivate keahlian kita atau spirit kita yang memiliki banyak sekali kemampuan, ya kita harus mengorbankan banyak hal ya. Jadi kalau dibilang anggap aneh nggak masalah guys, yang penting kita lebih maju kan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kedepannya. Nah, selanjutnya itu adalah latihan meditasi. Meditasi ini tidak menggunakan musik atau guide. Maksudnya meditasi di sini adalah duduk dan menjadi familiar atau menjadi akrab dengan dirimu sendiri. Karena buat teman-teman yang mungkin sudah pernah melakukan meditasi atau yang belum, biasanya yang awal-awal nih, pikiran kita itu akan lompat-lompat dari satu hal ke hal lain, lompat-lompat setiap nggak ada 1 menit, berapa detik ganti pikirannya. Di sini istilahnya itu monkey mind, karena dia lompat-lompat kan. Nah, dengan cara kita meditasi itu tujuannya atau goalnya itu gimana caranya monkey mind-nya itu lebih tenang, lebih calm down, dan kita kalau bisa tidak punya pikiran sama sekali di otak kita, sama sekali. Kalaupun ada itu ya satu aja, yaitu mikirin nafas kita, cara bernafas kita. Nanti aku akan ajarin gimana cara bernafasnya, tapi untuk lebih simpelnya, tarik nafas dalam dari hidung,
Terus kalau bisa itu ke perut, jadi perutnya yang naik turun, bukan di dada. Kalau di dada kita akan memproduksi hormon kortisol. Hormon kortisol ini kayak bikin kita jadi deg-degan, was-was, takut, anxiety, khawatir, kayak gitu-gitulah ya. Sekarang ketika kita tidur, apa yang dilakukan? Yang pertama, kita siapin jurnal, buku jurnal kecil aja, nggak perlu besar-besar, khusus untuk mencatat mimpi kita itu apa ya, dream journal namanya. Nah, di dream journal ini kita juga akan menuliskan niat kita itu apa, atau mungkin bisa afirmasinya itu apa, atau scriptingnya kita itu apa. Satu aja ya, jangan banyak-banyak. Kalau misalnya keinginannya itu bisa dijadikan dalam satu adegan, misalnya kita membayangkan bikin film nih, pengen punya rumah baru, terus juga pengen punya mobil misalnya, parkir di dalam rumah itu, atau mungkin perabotan, atau mungkin punya rumahnya itu penuh dengan tas branded itu ya, di koleksinya di dalam wardrobe-nya itu yang spesial. Nah, itu bisa dijadikan satu. Tapi kalau misalnya nggak ada hubungannya, jangan ya. Jadi intinya satu persatu dulu. Music. Nah, selanjutnya kita baca dulu itu apa yang kita inginkan, terus kita bayangin dulu nih, masih terjaga ya. Kita bayangin apa yang kita mau. Kemudian kita berbaring dengan cara berbaring di sebelah kanan. Ini merupakan ajaran yang diajarkan oleh Buddha ya. Nah, by the way, buat teman-teman yang memiliki masalah insomnia, bisa tambah satu step lagi, yaitu ditutup hidung sebelah kanannya. Jadi pakai tangan kayak gini. Jadi posisi tidurnya di kanan, terus satu hidungnya tutup dengan jempol kayak gini, tidur gitu ya. Pasti langsung tidur pulas kayak bayi. Alright, next, setelah kita tertidur, kita itu memikirkan di sini kan, habis itu mulailah kita membayangkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mulai membayangkan, kita berkali-kali cek sama diri kita sendiri ya, cek feeling, cek perasaan. Kalau misalnya kita punya perasaan yang mengganggu, resah, nggak karu-karuan, itu kita push gentle, atau kita bisa juga berikrar sama diri kita sendiri. Oke, aku akan take care kamu, aku akan balik lagi mikirin hal ini besok pagi, gitu kan. Sekarang aku mau masuk ke alam bawah sadarku, aku mau mimpi dan aku akan berpartisipasi secara aktif di dalam mimpiku ini. Jadi itu kayak ikrar ke diri kita sendiri. Lakukan itu berkali-kali sambil ngecek lagi nafas kita gimana, semakin pelan karena winding down kan. Jadi semakin lama semakin pelan, terus consciousness kita itu, bindunya itu akan turun ke tenggorokan, terus ke hati. Nah, jadi yang aku omongin itu di dalam otakku ya itu tadi, apa yang aku inginkan, terus aku turun, cek feeling, cek sama nafas, terus relax, dan tanpa disadari. Jadi kalau lucid dream itu ada cycle kan, setiap 90 menit kita masuk ke lucid dream selama 5 menit. Itu 90 menit pertama, nanti kita keluar, masuk lagi, otaknya, brain wave-nya kita tuh naik turun kan. Jadi kayak ibaratnya mobil gigi 1, gigi 2, gigi 3. Gigi 3 itu masuk ke REM atau rapid eye movement. Matanya kita biasanya gitu ya, gerak-gerak kayak gitu. Itu berarti kita lagi bermimpi. Nah, kita biasanya di cycle yang kedua mimpinya itu lebih lama. Yang tadi di awal itu mungkin di bawah 5 menit, ini di atas 5 menit. Terus cycle ketiga itu nanti 15 menitan dan selanjutnya. Target kita adalah di cycle yang terakhir. Biasanya orang-orang pakai cara curang, mereka pasang alarm 2 jam sebelum mereka waktunya bangun. Nanti kita tertidur dengan tujuan aku akan bermimpi lucid dream dan aku akan aktif berpartisipasi secara aktif di dalam mimpiku tersebut. Boleh juga pakai cara tersebut atau pakai caraku itu. Anyway guys, selamat mencoba dan jangan lupa update aku ya hasilnya bagaimana. Terus kita bisa belajar bersama ya di sini ya. Jadi jangan dianggap aku lebih tahu atau apa ya, punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Nggak. Karena semua orang bisa, kita semua ini sama, you and me is the same. Kita memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang bisa dilatih. Masalahnya tuh cuma satu, kita itu lupa aja waktu kita lahir, kayak gitu. Kita nggak inget siapa kita pikir kita itu manusia kan, seutuhnya gitu kan, dicubit sakit, jatuh ya sakit ya kan, berarti aku manusia dong. No, it's not. No, you are part of the divine ya, part dari cahaya ya di atas sana ya, ilahi ya.
kita itu spirit, di dalam badan kita itu isinya ada spiritnya. Spirit ini punya sixth sense, ya kan? Dan semua orang punya itu, bisa dilakukan, bisa dilatih. Nanti mungkin teman-teman kalau pengen tahu gimana sih caranya biar kita bisa clairvoyant. Clairvoyant itu kan bisa melihat sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa akan depan. Kayaknya di Indonesia sempat ramai tuh orang-orang yang bisa melihat tsunami kayak gitu, atau pesawat yang jatuh kayak gitu kan. Nah, aku sendiri bisa melihat hal tersebut, tapi untuk diriku sendiri, bukan untuk orang banyak, dari kecil. Jadi aku ada cerita lucu, waktu itu kita naik beca, mamaku hamil besar, jadi adikku masih di perut, berarti aku masih umur 3 tahunan. Aku masih ingat kejadian itu. Terus aku melihat diriku itu, becaknya terjelungup ya bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya, aku nggak ngerti bahasa Indonesianya apa, tersungkur. Terus di depanku ada truk besar, jadi aku teriak-teriak histeris, ketakutan, dan aku kasih tahu mamaku apa yang akan terjadi. Dia nggak percaya sama aku, yang ada dia marah, tapi ternyata beneran terjadi. Jadi tiba-tiba ada truk keluar, mundur sih, dia mau keluar ke jalan raya, becaknya kaget, ngerem, karena kita beli beras yang ditaruh di depan, berat kan, jadi kita langsung tersungkur kayak gitu. Nggak ada yang terluka, tapi aku udah ngeliat. Terus banyak banget guys, banyak, sampai saat ini aku masih dapat hal tersebut. Nah, ada juga yang namanya clairaudience. Clairaudience itu mendengar suara. Biasanya suara ini adalah nasihat, atau suaranya itu bukan pikiran kita sendiri ya, atau mengada-ngada, itu suara yang kita dengar ya. Suaranya itu tergantung ya, nanti teman-teman mungkin akan menemukan guide-nya itu apa, cewek apa cowok, karena setiap orang beda-beda. Nah, dia nanti akan berbicara sama kita kalau kita sudah siap, kalau kita sudah berani ya, bukan menganggap mereka sebagai hantu. Hey, kenapa kita bilang hantu? Nah, itu juga tuh, kenapa kita selalu takut sama hantu? Kita sendiri juga hantu kan, cuma saat ini kan kita punya badan. Anyway guys, aku harap video ini cukup membantu. Jangan lupa like sama share video ini buat teman-teman lain yang membutuhkan, yang pengen belajar seputar lucid dream. And see you next video, okay? Bye for now.